Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di situ nak. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu di dalam pelajaran tajwid. Alhamdulillah, tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga salam serta selawat senantiasa terpancar kepada beliau, ya, selalu dipanjatkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjut daripada kajian kita atau pelajaran kita dalam kitab metode Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, metode Imam Syafi'i atau metode Syafi'i. Sekarang kita mempelajari mengenal tanda-tanda wakaf. Mengenal tanda-tanda wakaf. Di belakang situ nak. Kita mulai, ya, mengenal tanda-tanda wakaf. Kata penulis hafizahullah taala, mengenal tanda-tanda wakaf. Apa yang dimaksud dengan mengenal, apa yang dimaksud dengan wakaf, yaitu tanda stop. Jadi dalam Al-Qur'an biasa kita menemukan bingung, ya, kapan kita mau stop, kapan kita mau lanjut. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kapan kita stop, ya, tanda-tanda waktu stop di dalam Al-Qur'an. Pertama yaitu tanda mim, ya, tanda mim. Kan di dalam Al-Qur'an, ya, tanda mim itu ada dua, ya. Tanda mim yang modelnya seperti ini, ekornya ke belakang, ya. Ada yang satu tandanya mimnya lari turun. Contoh, kita kasih contoh, ya, kayak gini. Ini tanda ekornya ke belakang. Ada yang tandanya turun begini, ya, atau begini biasanya. Nah, begitu. Apa bedanya ini dengan ini? Maka kita katakan ini tanda wakaf. Tanda wakaf. Sedangkan ini tanda iklab. Tanda iklab. Apa tanda iklab itu? Nanti kita pelajari di gunnah, di tanda pembahasan tentang gunnah. Adapun sekarang kita tidak membahas itu. Saya cuma mau membedakan karena di dalam Al-Qur'an itu ada dua mim. Yang satunya mimnya ekornya ke belakang, yang satunya ekornya turun ke bawah. Ini kita lanjut. Tanda mim ini adalah tanda wakaf lazim. Ini bahasa Arabnya al-waqfu al-lazimu, ya, al-waqfu al-lazimu. Maknanya seorang qari atau seorang yang membaca Al-Qur'an harus wakaf. Wakaf harus menghentikan bacaannya pada lafaz yang bertanda ini, ya, pada lafaz yang bertanda ini. Sebab jika dia wasal, ya, apabila dia wasal itu artinya menyambung bacaan padanya, ya, pada kalimat tersebut, maka dapat mengubah makna daripada ayat, ya, dapat merubah makna daripada ayat. Di situ di sini tertulis, saya sudah memberikan contohnya di dalam surah Ali Imran ayat 181. Ali Imran 181. Kita cari dulu surah Ali Imran-nya 181. Alhamdulillah dapat. Jadi ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, agak didekati mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia, ya, aghnia, ya. Jadi harus di stop, aghnia, bukan aghnia, bukan, tapi aghnia. Ya, kenapa? Karena ada hamzah terakhirnya yang mana ketika dia mati harus stop dia, ya, harus siddah namanya.
Ya, kalau secara arti sudah lengkap ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar perkataan orang-orang yang mereka berkata sesungguhnya Allah itu fakir. Ya, orang Yahudi ini. Sesungguhnya itu Allah itu miskin dan kamilah itu yang kaya, ya. Maka ketika dilanjut, maka kita lanjut di sini, sanaktubu maqalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin wa nahnu duqu adzabal hariq. Begitu lanjutannya. Maka sungguh kami akan mencatat perkataan mereka, ya, wa qatlahumul anbiya, yang mereka itu membunuh para nabi tanpa jalur yang dibenarkan. Ya, wa naqulu duqu adzabal hariq. Maka kami akan berkata kepada mereka, niscaya kalian akan merasakan azab yang sangat membakar, ya. Maka tanda mim di sini yang pembahasan kita inilah dia. Ini tanda mim ini. Nah, tanda mim ini namanya al-waqful lazim, ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 181. Ini dia ayat 181. Maka ketika kita lanjut, maka itu akan sebenarnya ini perkataan yang baru. Ini sudah cukup, udah melengkapi perkataan di atas ini. Maka perkataan sanaktubu ini adalah jumlah yang baru, ya, kalimat yang jumlah kalimat yang baru, ya. Itulah yang dimaksud dengan al-waqfu al-lazim, ya, al-waqfu al-lazim. Yaitu ketika seseorang harus berhenti pada tanda tersebut. Seorang qari harus artinya di sini wajib, tidak boleh dilanjut, menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini, ya. Pertama juga faedahnya, kedua faedahnya yaitu seseorang akan bisa mengambil nafas di situ, kemudian dilanjutkan bacaannya. Sebagaimana biasa seorang imam baca Quran itu kan, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu nahnu Allahu fuqara wa nahnu agniya, ya, wa innallaha fakirun wa nahnu agniya. Maka di saat agniya itu bisa stop. Kemudian tanda kedua yaitu qaf lam ya, ya. Ini alif bengkok, ya, tapi asalnya itu ya. Jadi asalnya itu begini dia. Asalnya itu gini. Qaf lam ya, gini harusnya, ya. Tapi di ini ada tata cara seseorang menulis bahasa Arab itu ada metode-metodenya. Nah, ini namanya naskhi. Nah, dan ini ada nama Al-Qur'an yang namanya rik'ah, ya. Maka ini jumlahnya qaf lam dengan ya. Ini adalah tanda wakaf aula, ya. Tanda wakaf aula apa yang dimaksud tanda wakaf aula, yaitu wakaf lebih baik, berhenti itu lebih baik. Seorang qari boleh wakaf atau wasol, ya, boleh berhenti atau boleh lanjut, ya. Perhatikan kata wakaf dan wasol ini. Wakaf ini berhenti, wasol ini bersambung, langsung melanjutkan setelahnya. Namun wakaf berhenti yang utama, akan tetapi dia berhenti lebih utama, ya. Kita cari di dalam Al-Qur'an, di dalam ini ada nih. Seperti di dalam surah Al-Imran di bawah ini, perhatikan di bawah ini. Nah, ini, ini lahum bal huwa syarrul lahum, ya. Maka lebih baik dia stop di antara keduanya. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum. Bisa di situ, atau huwa khairul lahum bal hum syarrul lahum, ya. Bisa di situ, bisa ini berhenti, bahkan berhenti lebih bagus, ya, bahkan berhenti lebih bagus untuk menyelah
mengambil pernapasan, karena seseorang biasanya ketika dia melafazkan secara bagus, secara tartil itu biasanya harus memerlukan pernapasan yang panjang. Maka di saat huruf ko, kof, lam sama ya ini atau kola ya, atau kola namanya, maka lebih bagus ya berhenti al-akfu aula, yaitu berhenti lebih bagus. Kemudian tanda yang ketiga yaitu jim. Tanda jim biasa juga di dalam Al-Quran ada tanda jim kecil yang berada di atas huruf. Nah, ini adalah tanda wakaf jaiz, al-waqfu al-jaizu. Apa yang dimaksud dengan al-waqfu al-jaizu? Maknanya seorang qari boleh wakaf. Seorang qari boleh dia berhenti dan boleh juga wasal, boleh juga melanjutkan kalimat setelahnya. Boleh memilih di antara keduanya. Boleh berhenti, boleh juga lanjut. Akan tetapi para ulama mengatakan al-waqfu aula, akan tetapi berhenti itu lebih bagus. Di dalam Al-Quran banyak ya. Jadi kita ambil lagi di dalam surah Al-Baqarah, ada lagi saya dapat ini. Nah, contoh ini. Kita ini wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi birrusulihi may yasha'. Fa'aminu billahi wa rasulih ya. Fa'aminu billahi wa rasulih, ini jim di atas yang kecil ini ya. Di atas yang kecil ini jim, namanya jim waqaf jaiz ya, makanya dikasih jim waqaf jaiz. Jadi bisa ketika kita mengatakan fa'aminu billahi wa rusulih ya, fa'aminu billahi wa rusulih ya, boleh juga kita lanjut fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Bisa juga begitu, tapi bisa juga di stop, bahkan yang di stop itu lebih utama daripada melanjutkannya. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu so, lam dan ya salah. Di sana kenapa kamu ya kan so lam ya, ini adalah tanda wasal aula. Tanda wasal aula artinya apa? Dinyambungkan itu lebih utama atau wasal lebih utama, lebih baik, maksudnya lebih baik. Maknanya seorang qari yaitu orang yang membaca Al-Quran boleh dia wakaf, boleh stop, dan bisa juga wasal, dan bisa juga melanjutkan atau menyambung langsung. Namun melanjutkan atau menyambungnya langsung itu ya lebih utama ya. Banyak ya di dalam Al-Quran tentang tanda ini so lam ya, banyak ya. Kita coba ambil di banyak sekali di dalam Al-Quran. Kita coba mana ya, ini aja lah. Nah, ini di surah apa nih, An-Nazi'at. Di dalam surah An-Nazi'at di sini mana tadi itu ini dia nih, ini nih ya. Fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya ya, menyambungkannya lebih bagus. Fa'amma man tagha ya, tapi bisa juga di stop, akan tetapi lebih utama kata penulisnya yaitu kita melanjutkan aja langsung, karena percuma ya, ini ayatnya pendek ya, jadi bisa dilanjut. Fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya gitu. Jadi dilanjut lebih utama kayak gitu. Kemudian tanda kelima yaitu tanda alif lam alif lam, lam alif ya, lam alif ya, asalnya ini lam sama alif ya. Ini adalah tanda wakaf mamnu ya. Apa mamnu itu? Al-waqfu mamnu itu
wakaf yang terlarang, ya. Dilarang seseorang itu berhenti di kalimat tersebut. Umpama di dalam kalimat tersebut, maknanya kita lanjut dulu. Maknanya, maksudnya tidak ada wakaf, tidak boleh berhenti bagi seorang qari yang membaca Al-Quran, atau jangan wakaf, jangan berhenti pada lafaz bertanda ini, kecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Nah, tidak boleh wakaf, tapi ketika dia di akhir di akhir kalimat, ya maka boleh dia wakaf, boleh dia berhenti. Contoh yang banyak ya di dalam Al-Quran ya. Contoh ini ya. Nah, ini bentar, kita dekatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ya, stop dia. Karena di kalimat terakhir, di ayat terakhir ini sudah ayat terakhir, karena sudah ada nomornya di sini. Tapi bolehkah dilanjut? Boleh saja dilanjut kalau mau dilanjut, ya. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Boleh, ya. Demikian juga ketika nafas kita sudah habis, ya. Contoh di dalam surah apa nih? Di dalam surah An-Naba. Di sini ada lam. Ada boleh dia stop di sini, ya. Dia harus stop dia di sini, ya. Inna anzarnakum adaban qariba. Seumpamanya nafasnya sudah habis. Seseorang umpama dia mempunyai nafas yang pendek, dia cuma bisanya sampai di sini. Inna anzarnakum adaban qariba. Dia sudah kehabisan napas, sudah ngos-ngosan, maka tidak apa-apa dia berhenti sesuai kemampuannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Tapi ya lebih bagus dia melanjutkan ketika dia mempunyai nafas panjang. Seumpamanya dia mengatakan begini, inna anzarnakum adaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu lebih bagus lagi ketika dia melanjutkan ayat tersebut, ya. Di dalam ini terdapat dalam surah An-Naba, ya. Kemudian terakhir, iya, ini ya segini saja. Mana ikan itu? Itu ikan. Ambil. Kemudian yang terakhir yaitu tanda titik ini, titik 3 ini. Apa maksudnya ini? Ini adalah kayak saya saya angkat sedikit dulu. Susah ya, karena kenapa lagi? Nah, jadi ada anak kecil ya, jadi ini agak ribet dia, jadi ini tanda 3 ini adalah tanda wakaf mu'anaqah. Apa itu? Ini tulisan Arabnya al-waqful mu'anaqah atau wakaf muraqabah. Bisa juga dikatakan wakaf muraqabah. Maknanya seorang qari harus wakaf, harus berhenti pada salah satu lafaz yang bertanda titik 3 ini, ya. Harus berhenti di antara titik 3 ini. Kurang baik apabila wasal pada keduanya dan dilarang wakaf berhenti pada keduanya. Maka seseorang itu boleh dia berhenti, apakah di ini contohnya di bawah ini, di titik yang pertama atau titik kedua, tapi tidak boleh berhenti kedua-duanya, ya. Contoh yang benar begini. Contoh yang salah begini. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Tapi yang boleh begini, dzalikal kitabu la raib. Atau dia dzalikal kitabu la raiba fi, gitu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebenarnya hal seperti itu boleh-boleh saja, tapi lebih bagusnya lagi dia berhenti di antara keduanya.
ya, apakah di sini atau di sini. Ya, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang mengenal huruf waqaf, dan tugasnya yaitu menghafal huruf-huruf waqaf ini. Kemudian pertama harus menyimak ya, harus menyimak videonya sampai habis. Oh ya, ada yang terakhir lagi, huruf saktah. Huruf saktah yaitu huruf yang berhenti. Ya, ini menarik ya, ini menarik. Ya, saya cari dulu di dalam surah, kalau nggak salah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin itu ada surah saktah namanya. Bentar. Nah, ini. Nah. Nih. Ini tulisannya saktatun ya. Saya tutup saja buku ini. Nah, tulisannya itu begini kalau kita tuliskan besar. Ya, saya hapus saja dulu ini. Ya. Kalau tulisan besar itu begini. Ya. Saktatun. Ya. Tapi di sini tulisannya kecil. Coba dilihat di dalam surah mana, Al-Mutaffifin ya. Surah Al-Mutaffifin ya. Dilihat itu ada tulisan di ayat ke ayat ke berapa tadi itu? Nah, ini di atas ini. Ayat ke-14 ya. Maka di saat ini boleh seseorang berhenti tapi tidak boleh mengambil nafas. Ya, itu namanya saktah. Artinya stop sejenak. Tidak boleh mengambil nafas. Contoh saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakzibun. Kalla bal. Ya, jadi stop pada bal ya. Ya. Kalla bal rana, tidak boleh mengambil nafas tapi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka di stopnya tapi tidak boleh mengambil nafas. Kemudian di ayat semisal itu juga ada di surah Al-Qiyamah kalau nggak salah. Kita cek dulu surah Al-Qiyamah. Ini ada nih. Mana ini? Di dalam ayat surah Al-Qiyamah ayat 27. Wakilaman. Ya, ini tulisannya sakta. Wakilaman raqa gitu. Wakilaman raqa ya. Nah, sekian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar di dalam syariat Islam ini, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia ingin mendapatkan kebenaran, dia harus kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya ya, dengan pemahaman para ulama terdahulu. Dan kita tutup ya, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.